Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Farizal Jodi SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Pidana Perkembangan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Helmatiana Ramadhani dengan NPM 23.1141. Video ini saya buat untuk mengikuti ujian tengah semester genap Hukum Pidana dan Perkembangan. Di sini saya akan mempresentasikan dan menganalisis kasus yang telah saya pilih. Kronologi, satu keluarga yang terdiri dari 4 orang ditemukan tewas karena diduga melakukan aksi bunuh diri dengan melompat di apartemen Teluk Intan Tower Topaz, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu 9 Maret 2024. Keempatnya adalah A 50 tahun, AIL 50 tahun, JWA 13, dan JL 16 tahun. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, keempat orang itu tiba di apartemen sekitar pukul 16:02 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan mobil Grand Max berplat nomor B2972 BIQ. Mereka kemudian masuk ke dalam lift. Lalu Kapolsek Metro Penjaringan Kompol Agus Adi Wijaya menuturkan dalam rekaman CCTV, EA terlihat sempat mencium kening 3 anggota keluarga lainnya. Pada pukul 16:05 waktu Indonesia Barat, mereka terlihat keluar dari lift di lantai 21 apartemen tersebut. Kemudian mereka menggunakan tangga darurat untuk menuju ke rooftop apartemen. Polisi mencatat pada pukul 16:13 waktu Indonesia Barat, keempat orang tersebut jatuh bersamaan di depan lobi apartemen. Berdasarkan pemeriksaan tim Inavis, keempat orang itu ditemukan tewas dengan sejumlah luka, mulai dari kepala bagian belakang pecah hingga patah bagian tangan dan kaki. Lalu Agus menuturkan tangan EA dan JL saling terikat saat jatuh dari lantai 21. Demikian pula dengan AL, AEL, dan JWA. Dari hasil pemeriksaan terungkap fakta bahwa satu keluarga tersebut mempunyai kepribadian tertutup terhadap lingkungan sekitar, termasuk dengan keluarga besarnya. Hal ini terjadi dikarenakan keluarga tersebut terlilit hutang atau terjadi karena faktor ekonomi. Tindakan pidana. Tindakan pidana yang terdapat pada kasus ini adalah terkait pembunuhan terhadap anak dengan modus memaksa anak untuk melompat dari gedung tinggi, serta menyelesaikan suatu masalah dengan cara bunuh diri. Sebab terlepas dari kedua anak dalam kasus tersebut setuju atau tidak setuju, mereka tetap harus diposisikan sebagai orang yang tidak mau dan tidak setuju. Maka hal ini terdapat pada pasal 338 KUHP lama dan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang 2023. Pasal yang terjerat pertama adalah pasal 345 KUHP yang mengatur bahwa orang yang mendorong, menolong, atau memberi sarana untuk seorang bunuh diri dapat dipidana. Yang kedua ada pasal 12 ayat 2 yang menyatakan untuk dinyatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan oleh peraturan undang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada pasal 12 ayat 3 yang menyatakan itu setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar. Dalam hal ini, proses hukum tidak dilanjutkan sebagaimana disebut dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kewenangan menuntut pidana dihapus jika tertuduh meninggal dunia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya atau ada kesalahan kata karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.